teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Mas Do. Kali ini Mas Do ingin lanjut pembacaan general reading lagi untuk kalian-kalian semua ya. Judul Mas Do kali ini adalah penyesalan terdalam dari dirinya ya. Jadi teman-teman, kita mungkin pernah mengalami namanya hidup ya, berpisah sama pasangan, berantem sama sahabat, atau berantem dengan keluarga ya. Mungkin saat lagi berantem, emosi di jiwa ini menggelora atau sangat ya, itu tadi, membara. Sehingga apa? Mungkin ada ucapan kata atau mungkin ada perkataan yang tidak ingin sebenarnya diucapkan terucap karena emosi sesaat. Nah, ini yang ingin kita lihat. Menyesalkah dia dalam pertengkaran itu? Apakah dia emang sengaja gitu ya ingin bertengkar atau bagaimana gitu? Ini yang mau kita klarifikasi gitu ya. Jadi terkadang kita ini emang apa ya, suka kadang udah terjadi nih berantem ya. Oh iya emang dia nih dia yang jahat gini. Kita belum tahu ya isi hati seseorang itu kayak mana. Entah dia lagi emosi, entah lagi ada masalah gitu ya kan. Nah ini mau diklarifikasi. Penyesalan terdalam si dia ya dari pertengkaran kalian ya. Sebentar saya tarik langsung aja 4 ya. Oke, 2, 3, 4. Oke. Nih ya, ada Three of Swords juga. Baik, kita mulai aja ya teman-teman. Penyesalan terdalam dari dirinya ya, atau yang penyesalan terdalam dari dirinya ya saat berantem sama kamu ya. Ya namanya manusia ya pasti ada huru-hara lah dalam hidup ya, nggak mungkin ya ada manusia itu tenang-tenang aja hidupnya ya kan. Baik, kita mulai aja dari yang pertama. Di sini ada gambaran Ten of Wands ya. Ini adalah gambaran orang sedang memegang beban sangat berat ya. Kalau di bahasa apanya Mas tuh sering bilang overload ya, ibarat mobil kayu nih, muatnya 100 kayu dipaksa 200 kayu. Itu kan bisa merusak mobil. Nah, sama yang terjadi sama si pasangan atau mantan kamu ini atau sahabat yang kamu berantem ini. Ya, dia memendam rasa atau dia menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan. Yang mana yang ini membuat dia itu menjadi sangat sakit, beban yang sangat berat, ya. Jadi di sini teman-teman dia sangat menyesal sekali ya. Berarti ini emang pure ya. Kemarin itu karena emosi sesaat, ya. Nah, itulah teman-teman. Terkadang kita ini kalau lagi emosi itu kadang kalau di muslim ya itu ambil wudhu dulu. Agar apa? Agar kita tidak mengucapkan yang tidak seharusnya diucapkan, ya. Karena kalau sudah emosi ya biasanya itu kan ada setan di sekeliling kita, ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, di sini mungkin waktu kalian berantem itu lagi puncak-puncaknya ya, terucaplah atau terpukullah dirimu, ya. Dan sekarang dia itu menyesal sekali ya. Ada gambaran Ten of Wands, ada beban berat yang dia pikul. Teman-teman hati-hati loh ya. Jangan kita anggap remeh beban ini ya. Ini jatuhnya bebannya ke mental. Kenapa? Dia itu terus kepikiran. Mungkin entah dia mukul kamu, dia itu tiap malam kepikir, aduh aku tertampar dia, aduh aku kepukul nih kayak mana. Walaupun mungkin kamu sudah berlalu, walaupun mungkin kamu sudah oke, udah selesai gitu. Tapi buat dia ini belum selesai teman-teman ya. Masih terpikul dalam dirinya. Itu kalau yang mukul, kalau dia selingkuh dia terpikir terus, aduh aku selingkuh, aduh aku menyesal, aku cinta banget sama kekasihku, tapi aku selingkuh kayak mana ya, aduh aku ngomong pula jahat kemarin. Nah, sampai saat ini, walaupun mungkin udah berlalu sangat lama, kisahnya udah sangat lama sekali, kisahnya udah lewat gitu, tapi dia masih terus terkenang, tapi dia terus masih memikirkan hal itu, ya. Nih, dia mencoba menjadi the high priestess, dia mencoba balik ke ibadah, dia berdoa, dia bertobat, tapi masih nempel nih Ten of Wands tadi. Kenapa? Ya itu tadi guys, itulah apa hukuman terberat dari Tuhan itu apa? Rasa penyesalan guys, menyesal ya. Dan orang yang terjebak sama rasa menyesal itu, maaf ya adiknya Mas Do tadi sih mawari tarot lagi nyari dompetnya. Oke, kita lanjut ya. Jadi rasa ini guys, rasa penyesalan ini itu membuat dia terhantui ya. Sehingga apapun yang dia lakukan, dia mencoba jadi baik, dia mencoba jadi apa, akan berbalik lagi guys, tidak bisa mantul karena masih ada apa ya, rasa menyesal itu tuh belum klop ya, atau belum clear gitu loh. Jadinya apa ya, dia mencoba jadi baik, ujung-ujungnya nih dia jadi selingkuh lagi nih, Seven of Swords muncul, dia jadi jahat lagi, dia jadi mencuri lagi. Ya itu tadi guys, karena dia belum lepas ya dari penyesalan itu, dari rasa ini tadi guys, menyesal dengan berantem dengan kamu tadi ya. Jadi ujung-ujungnya dia akan berbuat curang lagi ya, terus terpatri di hidupnya itu, ya itu tadi guys, itu terus ya. Ini juga hukuman dari Tuhan nih kayaknya ya.
Hukuman dari Yang Maha Kuasa, hukuman dari semesta, ya. Dia dapatkan kayak itu guys, ya. Dia akan terus berbohong, dia akan terus berselingkuh, dia akan terus memukul pasangan, ya. Sehingga apa? Akan terulang lagi nih. Menjadi turn off one, bebannya berat lagi, kepikiran lagi, aduh terpukul, aduh tegini, aduh tegini. Dan ujung-ujungnya dia akan sakit hati, ada Three of Swords, ya. Ini dia. Kalau dibilang apakah dia menyesal, sangat menyesal sekali, dan bahkan dia saat ini lagi mendapat hukuman, ya. Hukuman dari semesta, hukuman dari Tuhan, ya. Kalau dia itu kayak apa guys ya, kayak loop ya, apa tuh, berulang-ulang, ya. Ini waktu dengan kamu dia selingkuh, berantem, dia mukul, putus, jumpa lagi yang baru, gitu lagi guys siklusnya. Dia selingkuh, dia berantem, dia mukul, putus, dan itu akan jadi beban, dia akan kepikiran terus saat memukul karena dia tipe orang yang nggak tegaan. Tapi dia mukul. Nah, itu guys, itu saya bilang, itulah saya bilang hukuman yang terberat itu adalah rasa menyesal. Dan ini akan terulang-ulang terus nih. Ujung-ujungnya apa? Dia sakit hati lagi. Nanti terulang lagi, dia sakit hati lagi, ya. Nah, ini tadi guys. Menyesal, bertobat, buat lagi, sakit hati. Ngulang lagi. Menyesal, bertobat, bercurang, sakit hati, balik lagi ya. Kita nggak akan selesai siklusnya. Inilah tadi guys. Hukuman yang berulang-ulangnya yang berbahaya guys, tanpa kita sadari gitu ya. Ini kita tarik 4 lagi ya. Bentar. Ya, nih dia. Aduh, udah kelihatan banget nih huru hara hidupnya nih. Udah ada keluar 5 of One lagi ya. Ada 2 of Cup. Jadi ya itu tadi guys, itu terus ya. Jadi ceritanya si dia kok menyesal, sangat menyesal, tapi itu tadi guys diulang-ulang ya. Diulang-ulang dan siklusnya jadinya itu aja, nggak berubah-ubah jadinya. Oke, kita lanjut nih. Hidupnya akan penuh dengan huru hara, 5 of One, ya, 5 tongkat. Ya itu tadi guys, karena dia di siklus yang berulang-ulang, dia akan selalu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, yaitu tadi dia selingkuh, ya pasti akan berantem lagi, ya kan, gitu-gitu aja ceritanya, ya itu aja. Jadi kalau dibilang menyesal, memang menyesal, tapi tidak full kayaknya. Dia menyesal ini kayak ibarat dari 100% baru 70%. Karena dia mengulang guys, dia menyesal, bertobat, buat lagi, ya gitu-gitu terus. Nah, dan ini nggak akan berhenti sampai dia betul-betul bertaubat, ya betul-betul stop gitu loh. Ya. Ini udah selesai sama kamu, sama guys, dia dapat yang baru gitu lagi ya. Dia selingkuh nih, ini ceritanya selingkuh nih, 7 of Swords. Ya selingkuh, memukul, menyesal, bertobat, ya ulang lagi sakit hati. Ya itu terus ya. Dan ini nggak akan berhenti sampai dia betul-betul stop 100%. Kalau dia nggak bisa berhenti selingkuh, ya gawat. Ini jatuhnya dia nih selingkuhnya berulang-ulang gitu ya. Dia terus lakukan. Ini jadinya hidupnya penuh huru hara ya. Orang yang baru pun, orang setebal apapun imannya, jika berhadapan sama orang gemar selingkuh, ya pasti nggak akan kuat. Ya ini, dan jadinya sangat cepat. Act of One ya. Saat dia sendirian, dia nggak mau punya pasangan. Saat udah punya pasangan, dia pengen nambah. Nah, ini ada permasalahannya ya. Terjadi sangat cepat. Ini dia, ada gambaran 2 of Cup di hubungan. Dia ini gambarannya gemar selingkuh guys. Sukanya itulah tadi guys ya. Nggak merasa cukup, nggak pernah puas ya. Dapat yang ini, udah dapat yang kayak ini, ada aja kurangnya. Kurang inilah, kurang itulah. Dengan yang ini aja deh, dengan itu aja deh. Akhirnya itu. Dan saat berantem dia memukul, nanti dia menyesal. Gitu terus ya, terulang kisahnya. Jadinya nggak akan pernah kelar gitu ya. Jadinya gitu-gitu aja terus gitu. Nah, dan akhirnya apa? Nanti dia capek sendiri, ada 6 of Swords ya. Akhirnya dia memutuskan untuk sendirian aja, udahlah aku nggak mau cari jodoh. Sebenarnya ini salah. Dia itu nggak bisa nyalakan orang, karena yang berbuat seperti ini ya dirinya gitu loh. Ya, kalau dia nggak stop siklus ini, kalau dia nggak stop perbuatan ini, ya gini-gini terus gitu loh. Jadi yang salah sebenarnya siapa? Ya dia gitu. Jadi ini kalau nggak dia rubah, kalau dia ini nggak berubah, segera berubah ya, dia akan terjadi ya gini-gini terus gitu ya. Ya inilah tadi guys, makanya itu kita tuh selalu banyak bersyukur ya. Karena gini guys, kalau kita mencari pasangan yang sempurna, nggak akan pernah dapat puas kita. Cari yang cantik, dapat nih. Masih akan ada yang lebih cantik, cari yang kaya, pasti akan ada yang lebih kaya. Jadinya apa? Ya syukuri apa yang kita dapat teman-teman. Ya, jangan kita sangka kita yang nggak setia, bisa aja pasangan kita juga nggak akan setia gitu loh. Hukum karma itu berlaku. Jadi maka dari itu di sini sebenarnya adalah apa? Dianya yang nggak pernah bersyukur. Jadinya dia didapatkan hukumannya berulang-ulang. Siklusnya gitu aja, ya kan? Menyesal sangat dalam, bertobat. Ya, bertobatnya ini ecek-ecek jatuhnya. Ini lagi selingkuh lagi, patah hati, gitu lagi. Akhirnya apa? Dia nggak akan berubah-ubah, gini-gini aja. Hidupnya penuh huru hara, ya. Siklusnya itu aja, berantem. Ya. Dan dia menyalahkan siapa? Orang lain. Sebenarnya yang salah dirinya. Nah, inilah dia, tidak sadar diri juga nih. Orang yang disalahkan, yang selingkuh dia, kan aneh gitu loh. Ya, jadi udah kelihatan ya ceritanya. Dia kalau dibilang nyesal,
Tapi ternyata setelah kita gali lebih dalam, dia menyesalnya hanya ecek-ecek ya. Hanya berapa persen lah gitu. Diulang-ulang terus. Dan ini yang akan capek dia sendiri. Dia sendiri kalau dia nggak berubah ya gini-gini terus kisahnya. Oke, jadi udah kelihatan ya penyesalan terdalamnya dia. Inilah dia lagi dapat hukum karma nih. Ini hukum karma terberat nih. Dia mengalami siklus yang berulang-ulang. Oke, oke, sampai sini aja udah kebaca ceritanya si dia. Thank you banget yang udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.